Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Mata, Bapak Saiful Effendi, SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan Kepala SMK Negeri 2 Lahat oleh Bapak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada sore menjelang malam kita masih sempat dengan kesadaran sama-sama berhadir kegiatan dari salah satu calon guru penggerak kita, Pak Samsul Hidayat, dalam kegiatan pengimbahan di SMK Negeri Lahat hasil kegiatan diklat calon guru penggerak angkatan 7 tentang budaya positif dalam permainan di sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ya'budu amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Lahat, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Lahat, yang kami hormati teman sejawat kami sesama anggota guru penggerak Bapak Muklis dan Bapak Rizky yang sempat hadir pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, senantiasa dalam saat sore hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat beliau telah sampai kita di ruang ini untuk dalam rangka untuk menyampaikan suatu kegiatan, hasil kegiatan dari sebagai calon guru penggerak yang telah dilaksanakan dari bulan Oktober hingga saat ini, insya Allah akan berakhir di bulan Juni nanti. Semoga Allah akan memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita hadir sore hari ini tetap istiqomah menjalankan perintahnya sesuai dengan sunnah Rasul, dan tuntunan kita adalah Al-Quran dan hadis. Semoga di akhirnya nanti, dari zaman nanti kita mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di dalam kegiatan ini kami akan menyampaikan pembahasan kami Bapak Ibu setelah kami melaksanakan kegiatan guru penggerak. Tidak lain apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi sangat benar sekali, bahwa kami mengimbaskan ini memang betul. Memang tujuan kami sebagai guru penggerak adalah akan menerapkan minimal pada sekolah tempat kami bertugas. Kemudian Bapak Ibu, memang betul kurikulum merdeka ini, mengapa seiring dengan kurikulum merdeka muncul juga bahwa adanya kegiatan guru penggerak, bahwa guru penggerak ini dalam rangka usaha harapan kurikulum merdeka ini dapat dilaksanakan dengan semaksimalnya di sekolah masing-masing yang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Namun pada saat ini memang belum seluruh sekolah, namun ini adalah salah satu sampel, artinya di salah satunya adalah SMK Negeri 2 Lahat. Jadi sangat betul sekali. Nah juga saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu, ini memang luar biasa Pak. Kemarin se-Indonesia yang ikut ini adalah 6.320 peserta se-Indonesia. Yang lulus hanya 14.115, lebih kurang kalau tidak salah. Untuk SMK hanya 8 orang. Untuk SMK, guru SMK hanya 8 orang se-Kabupaten Lahat. Jadi kemarin yang ikut sejumlah 285 guru SMK.
Alhamdulillah kita terpilih salah satu Bapak Ibu. Nah, di sini saya merasa bahagia karena saya bisa akan menerapkan apa yang saya dapatkan. Dalam harapan saya Bapak Ibu semua, penjelasan saya tentang budaya positif ini kepada Bapak Ibu semua, harapan saya tidak lain dan tidak bukan kita dapat menerapkan di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan kita tahu bahwa kita dalam proses belajar mengajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi kita mulai menuntun anak, mulai dari pintu gerbang yang masuk itu sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Bapak Ibu, di sini kita lihat apakah Bapak dan Ibu dulunya belum sependapat dengan untuk menjaktis, tetapi kita memberikan suatu pendidikan. Seperti kita bisa membersihkan, kita memberikan dia mencatat, itu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu, berikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi kita bisa Bapak Ibu memberi hukuman dengan memberikan penghargaan di dalam motivasi belajar. Walaupun sebenarnya secara naluri dia adalah bersalah, tapi kita bisa memberikan hukuman itu dalam bentuk motivasi dia belajar. Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh kepala sekolah hari Senin kemarin, hari Jumat juga tiap hari, bahwa kita itu boleh Bapak Ibu ketika anak terlambat kita beri mereka bagaimana mendidik mereka di depan pintu gerbang itu. Artinya mereka akan merasa bahwa ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Artinya budaya positif ini minimal kita ini sudah melaksanakan. Kita belum berpikir untuk ngajak orang lain, tapi kita hadir ini dulu untuk melaksanakan. Jika kita sudah melaksanakan, maka kita dapat mengajak orang lain, teman-teman sejawat kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada perubahan pada paradigma baru ini, bahwa kita untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan suasana merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah Bapak Ibu, makanya saya begitu sejalan dengan Bapak Kepala SMK Negeri 2, Bapak Kepala Sekolah, bahwa memang budaya positif ini, budaya nyaman ini banyak Bapak Ibu, dikaitkan dengan peralatan, perlengkapan di sekolah. Sehingga jika ini sudah dilengkapkan peralatan yang ada di sekolah, maka anak-anak berpikir tidak ada alasan mereka untuk bersifat negatif. Artinya bermain-main tanpa ada pembelajaran. Artinya mereka sudah siap, sudah lengkap. Ketika mereka tidak mau mengerjakan, artinya ini tanggung jawab guru juga. Bagaimana supaya anak ini mau belajar? Dan Bapak Ibu perlu kita melakukan kaitkan disiplin. Jadi tanamkan dulu Bapak Ibu kedisiplinan kepada peserta didik. Kalau peserta didiknya belum disiplin, tentunya anak-anak ini tidak yakin kita bahwa dia akan berhasil menempuh pembelajaran selama 3 tahun di SMK ini terutama. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita balik lagi, sebelum kita melakukan kontrol, tentunya guru juga melakukan kontrol secara pribadi, arti mandiri. Bagaimana cara kita mengontrol Bapak Ibu? Kita lihat dulu budaya positif itu seberapa besar kita berikan kepada peserta didik. Artinya di dalam diri kita sudah tertanam disiplin, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana ada budaya positif? Di sini kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah. Nah ini salah satu saya ambil foto atau gambar di sekolah kita ketika mereka melaksanakan kegiatan praktek misalnya atau belajar Bapak Ibu, bukan praktek saja Bapak Ibu. Terapkan bahwa kita sebelum masuk, makanya saya ada jeda yang tadi jadwal, ada waktu 10 menit itu adalah membersihkan lingkungan kelas, di depan, di belakang, kaca, jendela, merapikan meja, taman di depan kelasnya, dan termasuk atribut anak-anak. Sehingga Bapak Ibu, kalau yang jam pertama, ini disilakan untuk Bapak Ibu berbaris sana. Bukan kita seperti ini SD, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita membariskan anak-anak ini ada budaya positif yang dapat kita ambil. Salah satunya kita bisa bersalaman dengan anak. Kita dengan bersalaman tanpa kita marah, kita sudah melihat kelengkapan atributnya sudah lengkap belum.
Gitu. Nah, kalau ini setiap hari Bapak Ibu lakukan, kita lakukan semua, Bapak Ibu, anak merasa bukan takut, tetapi mereka merasa, oh saya ini belum lengkap, saya tidak enak nanti ketika baris bersalaman dengan Bapak Ibu guru, saya belum lengkap. Oh, ketika baris ruangannya belum bersih, belum rapi. Nah, ini membuat mereka lebih bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ini budaya positif. Nah, bagaimana perubahan? Jadi perubahan sini Bapak Ibu, sebaik secari kertas misalnya, kemudian kita tuliskan nama bendanya. Kita sangat berharga di kertas ini kepada anak. Nah, kita genggam, kemudian di dalam genggaman itu kita buat semuanya. Bagaimana kita membuat ini? Maka teman kita mencoba dengan sekuat tenaga untuk bagaimana caranya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana analoginya Bapak Ibu? Kita bisa si PD bisa membujuk, mengancam, menghardik, bisa saja. Nah, apa saja yang akan kita lakukan Bapak Ibu agar dapat buka kepala tangan Anda? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu, analoginya ketika anak ini sudah mencintai kita, sudah mencintai sekolah, sudah mencintai lingkungan yang damai, bersih, tertib, rapi, saya yakin Bapak Ibu, anak rasanya berat ketika dia ingin tidak sekolah pada hari itu. Nah, ini Bapak Ibu, itu maksud analogi genggaman itu. Artinya dia merasa itu ketika dia ingin belajar dengan Bapak Ibu. Sapaan Bapak Ibu sangat dibutuhkan, karena belum tentu orang tuanya mampu menyapa mereka. Karena kadang orang tuanya bekerja di daerah, di kebun, di perbukitan. Nah, siapa yang menyapa mereka? Adalah para guru pengganti orang tua. Nah, sehingga Bapak Ibu, paradigma ini dituntut sekali oleh kita semua agar dapat dilaksanakan. Bagaimana anak ini merindukan seorang kontrol ini Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini Bapak Ibu, kita dari Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori itu untuk meluruskan konsep kita selama ini Bapak Ibu tentang kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi kita ini bukan sebagai untuk menjaktis, tetapi kita memberikan suatu pendidikan. Seperti kita bisa membersihkan, kita memberikan dia mencatat, itu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu, berikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi kita bisa Bapak Ibu memberi hukuman dengan memberikan penghargaan di dalam motivasi belajar. Walaupun sebenarnya secara naluri dia adalah bersalah, tapi kita bisa memberikan hukuman itu dalam bentuk motivasi dia belajar Bapak Ibu. Seperti disampaikan oleh kepala sekolah hari Senin kemarin, hari Jumat juga tiap hari, bahwa kita itu boleh Bapak Ibu ketika anak terlambat kita beri mereka bagaimana mendidik mereka di depan pintu gerbang itu. Artinya mereka akan merasa bahwa ini adalah menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Artinya budaya positif ini minimal kita ini sudah melaksanakan. Kita belum berpikir untuk ngajak orang lain, tapi kita hadir ini dulu untuk melaksanakan. Jika kita sudah melaksanakan, maka kita dapat mengajak orang lain, teman-teman sejawat kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada perubahan pada paradigma baru ini, bahwa kita untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan suasana merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah Bapak Ibu, makanya saya begitu sejalan dengan Bapak Kepala SMK Negeri 2, Bapak Kepala Sekolah, bahwa memang budaya positif ini, budaya nyaman ini banyak Bapak Ibu, dikaitkan dengan peralatan, perlengkapan di sekolah. Sehingga jika ini sudah dilengkapkan peralatan yang ada di sekolah, maka anak-anak berpikir tidak ada alasan mereka untuk bersifat negatif. Artinya bermain-main tanpa ada pembelajaran. Artinya mereka sudah siap, sudah lengkap. Ketika mereka tidak mau mengerjakan, artinya ini tanggung jawab guru juga. Bagaimana supaya anak ini mau belajar? Dan Bapak Ibu perlu kita melakukan kaitkan disiplin. Jadi tanamkan dulu Bapak Ibu kedisiplinan kepada peserta didik. Kalau peserta didiknya belum disiplin, tentunya anak-anak ini tidak yakin kita bahwa dia akan berhasil menempuh pembelajaran selama 3 tahun di SMK ini terutama. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita balik lagi, sebelum kita melakukan kontrol, tentunya guru juga melakukan kontrol secara
pribadi, arti mandiri. Bagaimana cara kita mengontrol Bapak Ibu? Kita lihat dulu budaya positif kita ini seberapa besar kita berikan kepada peserta didik. Artinya di dalam diri kita sudah tertanam disiplin. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana ada budaya positif? Di sini kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah. Nah ini salah satu saya ambil foto atau gambar di sekolah kita ketika mereka melaksanakan kegiatan praktek misalnya atau belajar Bapak Ibu, bukan praktek saja Bapak Ibu. Terapkan bahwa kita sebelum masuk, makanya saya ada jeda kita di jadwal, ada waktu 10 menit itu adalah membersihkan lingkungan kelas, di depan, di belakang, kaca, jendela, merapikan meja, taman di depan kelasnya, dan termasuk atribut anak-anak. Sehingga Bapak Ibu, kalau yang jam pertama, ini disilakan untuk Bapak Ibu berbaris sana. Bukan kita seperti oh ini SD, bukan Bapak Ibu. Tetapi kita membariskan anak-anak ini ada budaya positif yang dapat kita ambil. Salah satunya kita bisa bersalaman dengan anak. Kita dengan bersalaman tanpa kita marah kita sudah melihat oh kelengkapan atributnya sudah lengkap belum. Gitu. Nah kalau ini setiap hari Bapak Ibu lakukan, kita lakukan semua Bapak Ibu, anak merasa bukan takut, tetapi mereka merasa oh saya ini belum lengkap, saya tidak enak nanti ketika baris bersalaman dengan Bapak Ibu guru, saya belum lengkap. Oh ketika baris ruangannya belum bersih, belum rapi. Nah ini membuat mereka lebih bertanggung jawab Bapak Ibu. Ini budaya positif. Nah bagaimana perubahan? Jadi perubahan ini Bapak Ibu, sebaik secari kertas misalnya, kemudian kita tuliskan nama bendanya. Kita sangat berharga di kertas ini kepada anak. Nah kita genggam, kemudian di dalam genggaman itu kita buat semuanya. Bagaimana kita membuat ini? Maka teman kita mencoba dengan sekuat tenaga untuk bagaimana caranya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana analoginya Bapak Ibu? Kita bisa bisa membujuk, mengancam, menghadir, bisa saja. Nah, apa saja yang akan kita lakukan Bapak Ibu agar dapat buka kepala tangan Anda? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu analoginya, ketika anak ini sudah mencintai kita, sudah mencintai sekolah, sudah mencintai lingkungan yang damai, bersih, tertib, rapi, saya yakin Bapak Ibu, anak rasanya berat ketika dia ingin tidak sekolah pada hari itu. Nah ini Bapak Ibu, itu maksud analogi genggaman itu. Artinya dia merasa itu ketika dia ingin belajar dengan Bapak Ibu. Sapaan Bapak Ibu sangat dibutuhkan, karena belum tentu orang tuanya mampu menyapa mereka. Karena kadang orang tuanya bekerja di daerah, di kebun, di perbukitan. Nah siapa yang menyapa mereka? Adalah para guru pengganti orang tua. Nah sehingga Bapak Ibu, paradigma ini dituntut sekali oleh kita semua agar dapat dilaksanakan. Bagaimana anak ini merindukan seorang guru, figur seorang guru yang disiplin. Karena saya sudah beberapa anak Bapak Ibu, saya coba tanya, tapi tidak saya berikan angket. Kemarin saya mau berikan angket, tapi anak-anak merasa takut ketika saya berikan angket. Ternyata saya tanya anak secara lisan, anak lebih menyenangi untuk disiplin Bapak Ibu. Artinya disiplin pertama, guru untuk hadir di dalam kelas, untuk menciptakan suasana belajar yang membuat mereka lebih nyaman, lebih menarik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita tidak lari dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita lihat Bapak Ibu, semua anak terlahir dengan bakat masing-masing, unik. Artinya Bapak Ibu, anak jangan kita paksa untuk mengikuti cara kita, tapi bagaimana kita memahami keunikan yang ada pada anak tersebut Bapak Ibu. Makanya apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, saya sangat tertarik ketika ini saya rekam di dalam otak saya Bapak Ibu, bahwa ketika anak menjurus itu ada yang hobi kalau di TKJ dia fiber optik, ada dia hanya hobinya di servis, ada anak nanti yang dia pengennya hanya di misalnya pemrograman, desain. Nah ini Bapak Ibu, artinya di sini anak sudah ada bawaannya secara fisik, secara naluri, keunikan di dalam diri mereka Bapak. Maka di dalam kurikulum Merdeka kita tidak memaksakan kehendak, tetapi bagaimana menyalurkan minat dan bakat peserta didik Bapak Ibu. Nah tidak juga kita lepas dari kita menciptakan budi pekerti pada peserta didik Bapak Ibu.
Kalau kita sudah menciptakan budi pekerti pada peserta kontrol ini Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini Bapak Ibu, kita dari Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori untuk meluruskan konsep kita selama ini Bapak Ibu tentang kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi kita ini bukan sebagai dari karena tanpa kita ngiring, kita tuntun, dia sudah memahami Bapak Ibu. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu, kita bukan langsung menjudge kau seperti ini, tidak. Tapi bagaimana anak ini kita tuntun dengan tanpa dia merasa bersalah, tapi dia akan menyadari aku sebenarnya salah. Nah itu Bapak Ibu, kita mulai merombak konsep itu Bapak Ibu sekarang. Saya juga sudah berusaha sejak bulan Oktober kemarin, sejak saya mengikuti ini, saya tertawa diri saya sendiri, bukan tertawa artinya saya mengejek kegiatan guru penggerak. Tapi apa yang saya laksanakan ini ternyata ada salah juga Bapak Ibu, keliru, bukan salah 100%, tapi keliru Bapak Ibu saya lakukan. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, ilustrasi ini bahwa semua penguatan positif relatif dan bermanfaat belum tentu juga Bapak Ibu. Jadi penguatan positif di sini artinya bagaimana yang kita kuatkan terhadap anak Bapak Ibu. Kalau kita kuatkan positifnya misalnya, pokoknya kau harus juara 1. Positif menurut kita, tapi belum tentu bagi anak Bapak Ibu. Bisa saja ini tidak bermanfaat. Dia merasa benci, merasa jengkel karena bosan melihat kita memberikan paksaan terhadap peserta didik. Sehingga kita bagaimana cara penguatannya Bapak Ibu? Kita berikan secara estafet, memberikan kepada penguatan kepada anak. Makanya dalam pembelajaran nanti dari regulernya, oh ternyata aku di sini kemampuan di SMK ini. Kemudian dia mulai memilih sendiri Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita boleh hilangkan Bapak Ibu. Kalau anak bisa jurusan ini, dia walaupun tata boga, pokoknya kau harus bisa membuat ini. Belum tentu Bapak Ibu. Mungkin dia di tata boga dia hanya hobi cooking, memasak. Dia tidak hobi di pastry. Dia tidak hobi di bakery. Karena ada banyak bahan yang berbeda Bapak Ibu. Ketika dia di bakery dia hanya di masalah gandum. Tapi kalau dia di pastry dia berhubungan dengan bahan pengawet, misalnya dia berhubungan dengan pengembang kue, pewarna, perasa. Nah, ini Bapak Ibu membedakan terhadap anak. Jadi tuntun anak ini dari semester 1, 2, 3 kita sendiri guru melihat. Makanya benar sekali apa yang disampaikan Bapak, bahwa kalau ngajar kita tidak bisa meninggalkan kelas Bapak Ibu. Karena kita saat itulah rutinitas kita kontinu melihat peserta didik mau kemana dia dibawa. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus dan responnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita lihat Bapak Ibu, stimulus responnya kita lihat di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, kita berusaha, artinya bukan mengubah pandangan mereka, tapi berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Bagaimana kita mengajar mereka? Kita ingin seperti ini, anak ini ingin saya ajak sebagai paskibraka, tapi tidak memaksa, tapi kita memahami dulu bagaimana dia. Seperti kata orang itu, kata orang bijak, kata kepala sekolah, mau tahu mengobati penyakitnya dulu Bapak Ibu. Penyakit apa sehingga kita bisa memberi obatnya. Ini Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ketika orang lihat guru melihat anak berperilaku buruk, ini belum tentu semena-mena dia akan buruk. Tapi sebenarnya mungkin ada salah satu tujuan yang ingin dicapainya. Tapi Bapak Ibu, ketika itu perilakunya buruk, kita mengontrolnya dengan sapaan, pendekatan kepada peserta didik, sehingga kita memberikan perilaku memiliki tujuannya apa terhadap anak ini. Mungkin dia ingin di kelas ini minta pindah, ternyata perilaku buruk karena ada cowoknya misalnya di kelas itu. Nah ini Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa Bapak Ibu. Hanya yang mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Jadi ketika kita menyadari saya adalah guru, saya adalah guru kompetensi, saya adalah guru matematika, saya adalah guru bimbingan konseling, apa yang selayaknya saya lakukan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang menyadari kita hanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain itu bisa, tetapi
bisa itu menjadi suatu paksaan dan hukuman bagi Bapak Ibu. Tapi jika ini muncul di dalam diri kita, maka ini menjadi peluang suatu kebesaran Bapak menciptakan suasana pendidikan menjadi budaya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak bisa. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Sebaliknya, orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kita yang melakukan bagaimana Bapak? Berkolaborasi, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika orang ini bertentangan dengan kita, bagaimana kita mengajak mereka berkolaborasi? Nah, ini kemarin Bapak Kepala Sekolah pertama dia masuk ke sini, benar sekali dia memikirkan bagaimana berkolaborasi dengan para guru senior. Bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru muda, apa yang diinginkan mereka, sehingga akan menciptakan suasana positif di sekolah itu Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu tidak masuk dalam pemikiran seorang guru Bapak Ibu. Tapi yang kita pikirkan bagaimana kita berpikir menang. Artinya kalau kita menjadi guru, bagaimana saya bisa menang? Menang dalam arti kata menciptakan peserta didik yang budaya positif dengan hasil nanti sebagai kata kuncinya tamatan yang berkompetensi, head skill, soft skill, dan berkarakter pendidikan profil Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, apa makna yang terselip di dalam makna disiplin ini? Artinya Bapak Ibu, kalau mungkin saya jelaskan panjang, tapi ini saya hanya merelasikan saja sedikit. Yang jelas dia mentaati tata tertib, aturan, dan kepatuhan. Ini Bapak Ibu kalau disiplin. Sesuai dengan konten pada Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya apa Bapak Ibu? Kita disiplin yang kuat, disiplin yang tinggi. Artinya Bapak Ibu, di mana saja, sekolah mana saja, yang diutamakan adalah disiplin yang tinggi atau yang disiplin yang kuat. Disiplin siapa Bapak Ibu? Disiplin kita terutama diri sendiri. Baru kita mendisiplin orang lain Bapak Ibu. Bukan mendisiplin memaksa tetapi mengajar. Yang memiliki motivasi internal, artinya ada motivasi dari luar. Maka kita juga memerlukan mendisiplin kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita ini bisa motivasi kita dari internal. Misalnya, kalau saya mengajar seperti ini anak cerdas, pintar, bagaimana kalau saya tidak lakukan ini? Artinya motivasi ini dari internal, diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi. Jadi motivasi ini ada dari eksternal, internal. Nah, ada internal yang berikut ini. Yang ketiga ini adalah yang datangnya dari orang lain Bapak Ibu. Yang melakukan bisa instansi misalnya ini. Jadi kalau internal itu datangnya dari diri kita, eksternal dari luar, bisa membentuk hukuman karena kita takut, misalnya tidak masuk saya bisa berhenti. Nah, jadi anak ini bisa melakukan secara mandiri kita melakukan ini Bapak Ibu. Tapi ada motivasi eksternal yang dilakukan dari luar instansi kita. Maka ini bisa menghargai, tetapi secara koridornya ini ada instansi. Contoh Bapak Ibu, ketika siswa ini bermasalah, kita pindahkan dia ke tempat yang lain, tidak diterima karena dia bermasalah di sekolah kita. Sehingga ini motivasi dia, oh berarti saya harus bagus di sekolah inilah, biar saya tidak akan dipindahkan. Kalaupun saya pindah, saya tidak akan naik juga. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang kita buat ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, dari tahap kecilnya dulu Bapak Ibu, sebagai wali kelas, sebagai guru, buatlah dulu tata tertib di kelas ini. Peraturan yang bagaimana? Nah, mengacu kemana Bapak Ibu? Mengacu ke tata tertib sekolah. Kemudian mengacu kemana lagi Bapak Ibu? Ke industri, karena kita ada SMK Bapak Ibu. Jadi ke industri, apa yang diinginkan oleh industri? Soft skillnya apa saja? Sopan santunnya. Kalau dia head skill, keterampilan apa yang diinginkan dari industri? Kemudian kalau dia karakter apa yang dibutuhkan di industri itu Bapak Ibu? Dan sosial, karena anak ini tamat pasti dia hidupnya di masyarakat. Yang kedua, kelas yang kedua yang apa Bapak Ibu? Membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ketika kita ngajar Bapak Ibu, saya sudah menerapkan
Ini sebenarnya Pak Saiful sudah menerapkan. Jadi kalau rapat tidak ada yang keluar, itu salah satu keyakinan di dalam forum rapat Bapak Ibu. Nah, saya sudah membuat keyakinan kelas terhadap anak. Saya menempelkan, nah, buat keyakinan kelas. Apa? Jangan kita dulu nyebutkan, mereka sendiri tidak boleh keluar jam belajar, tulis. Tidak boleh bicara saat menjelaskan, tulis. Tidak boleh kelompok memilih, harus berbau, tulis. Nah, misalkan ada 5 keyakinan kelas, maka mereka tulis nanti. Boleh mereka potong atau kita kirimkan ke WA mereka satu grup di kelas. Sehingga mereka ingat, ayo, apa keyakinan kita? Ya Pak, tidak boleh ngomong, siap. Nah, ini Bapak Ibu. Lingkungan positif. Kalau ini sudah tertera Bapak Ibu, 2 ini, lingkungan kelasnya akan positif, akan bagus Bapak Ibu nanti, akan menarik. Dan kita juga guru tidak lagi perlu banyak suara menegur mereka. Ini Bapak Ibu. Nah, tetapi bukan berarti kita anak diam, vakum, pasif, bukan. Tapi mereka bergerak, tapi dengan cara yang benar Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif. Nah, kalau ini sudah terlaksana 3 komponen ini, maka budaya sekolah kita akan terciptalah budaya positifnya Bapak Ibu. Saya yakin kalau sudah tercipta budaya positif, nyaman kita berada di SMK 2 di Bapak Ibu. Tidak ada lagi siswa yang terlambat, tidak ada lagi siswa yang kucing-kucingan mau belajar, tidak ada lagi siswa yang dipanggil orang tuanya berkali-kali. Ini sudah menerapkan ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Artinya kita ada 3 komponen ini Bapak Ibu. Kita bisa membuat keyakinan kelasnya, kita juga bisa memberikan suatu bentuk hukuman, tapi bukan hukuman ini membuat anak untuk stressing bagi kita. Anak juga lebih stressing lagi. Sebenarnya kita capek Bapak Ibu menghukum, tapi bukan hukuman. Bagaimana? Tadi mengingatkan, kita mengarahkan anak bagaimana supaya mereka ini, oh aku harus seperti ini. Kita arahkan dulu Bapak Ibu. Saya contoh Bapak Ibu, kalau belajar matematika, saya ingatkan peserta didik, ketika dia memegang buku pelajaran lain, saya suruh dia tidak saya hukum, tapi belajar apa nak? Bahasa Inggris apa PR? Oh silakan. Istilah PR kau sampai tuntas di belakang sana. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak Ibu kita di dalam kelas membuat peraturan. Nah kalau dulu peraturan, sekarang kita rubah kata-kata yang bijak, membuat keyakinan kelas. Jadi mempunyai kebajikan di dalam hal yang kita tuju tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Kalau peraturan mungkin peraturan sekolah tadi Bapak Ibu. Tapi di kelas nanti dia tanya, kebanyakan itu peraturan di kelas ada, di sekolah ada. Jadi kita buat Bapak Ibu namanya keyakinan kelas. Nanti dia meyakini semua. Apa tujuannya Bapak Ibu kalau keyakinan kelas? Ketika ada yang bermasalah, misalnya ribut di dalam kelas dan kita KBM, nanti teman yang ingat, kan sudah jadi keyakinan kelas kita tak boleh ngomong kalau lagi dijelaskan. Nah ini Bapak Ibu, bukan guru lagi niatnya, tapi dia teman sebaya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita latih Bapak Ibu. Makanya kalau saya misal sudah minyak buku, anak saya suruh nak letakkan di meja dulu, itu buku berapa dipinjam, 25 Pak. Itu coba lihat ada yang koyak tidak Pak. Nah, silakan siapa tadi yang meminjam? Saya Pak, silakan dikembalikan. Oke, apa yang diucapkan kata saya? Cakap terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah, besok dia akan ingat Bapak Ibu. Kadang-kadang Pak tadi lupa Pak ucap terima kasih di perpustakaan. Oh ada apa-apa, besok ingatkan ya. Nah ini Bapak Ibu menciptakan budaya tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tapi kita berikan kepada anak bukan dilarang, tapi mengubahnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya kalau dia menghormati orang lain, dirinya juga akan dihormati Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu hadir di sekolah 5 menit sebelum berbunyi. Nah ini menjadi apa? Komitmen bagi mereka tujuannya. Kita ingin menciptakan komitmennya itu. Jadi ketika mereka telat, Bapak Ibu, kita ingatkan, ayo jam berapa kita masih ingat? Iya Pak, 15 menit sebelum saya sudah ada di sekolah. Seperti kemarin saya upacara Bapak Ibu, saya mengingatkan anak, karena saya perhatikan setiap dia bikin pagi telat belajar, KPM selalu tertunda. Jadi saya suruh setelah pulang piket. Misalnya hari Senin itu piketnya di hari Senin siang setelah pulang. Maka Selasa dia tidak lagi piket, tinggal menyapu di bagian depan. Nah ini selalu diingatkan dan saya lihat sudah banyak anak-anak sudah melakukan itu. Semuanya sudah bersih kelasnya. Sehingga kita sudah menciptakan komitmen bagi mereka Bapak Ibu. Kalau tidak komitmen bagaimana? Bukan hukuman, tapi kita memberikan bagaimana. Nah, coba kau catat
kelas yang lain. Pak, sudah bersih. Kelas kamu belum. Tadi dia pikir jam berapa? Sore Pak, setelah pulang tadi. Artinya kamu yang belum mengingat keinginan tadi. Oh iya Pak, besok kami pikirnya sore Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian jangan berlari di kelas. Kita ini memberikan tujuan Bapak Ibu. Artinya menjaga keselamatan dan keamanan anak Bapak Ibu. Sehingga mengapa kita melarang Bapak Ibu? Kalau saya contoh Bapak Ibu, saya lakukan terapkan budaya positif. Kalau saya ngajar, saya tidak langsung ambil sampah di dalam laci. Tidak. Hal ini saya sudah menerapkannya sudah lebih kurang 2 tahun lah. Karena saya pernah mengikuti salah satu bagaimana guru profesional. Jadi anak diajak mengangkat tangan. Angkat tangan 2, itu kata saya ada berapa jari? 5 katanya. Yang jarinya 5 kata saya turunkan pelan-pelan ke bawah menuju laci masing-masing. Jika tangannya masih bisa menuju laci, berarti belum stroke kata saya. Masuk, kamu praktikkan di dalam laci. Ada terasa tidak? Jika terasa artinya kamu masih normal sarafnya. Apa yang terasa? Ambil kata saya. Sampah kalau Pak, silakan dibuang. Sebenarnya kita menyuruh, tapi mengubah kalimatnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang saya terapkan. Jadi kata kunci juga bagi saya. Jadi kesempatan apa? Bahwa kalau benar hasilnya misalnya negatif 9. Nah ini Bapak Ibu, saya berikan seperti itu kepada anak. Jadi anak di depan yang dekat saya ini Bapak Ibu, tangannya gemetar itu pertama saya suruh. Dingin, harus pakai lain deh Pak, baca itu. Lain deh. Tapi bagaimana konsep itu? Nah, jadi Bapak Ibu, kita itu mengonsep suatu pembelajaran itu memang ada pada kita masing-masing Bapak Ibu. Maunya seperti apa? Apa kita maunya model artinya sombong misalnya, atau kurang ajar, tidak tahu tata etika Bapak Ibu. Nah ini, jadi ketika anak masuk, Pak izin, ini saya suruh ulang anak-anak. Nah coba ulang nak. Kan sering kalau hari Jumat kan minta sumbangan anak-anak untuk hari Jumat, saya ulang, coba nak ulang. Assalamualaikum, saya ulang, saya ajarkan dulu. Assalamualaikum. Pak, hari Jumat kami masyarakat Beta Digital mengadakan sumbangan untuk sukarela terhadap peserta didik. Baik, coba kata saya ulang. Kalau bisa langsung kerjakan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi setiap anak ketemu saya di kelas saya, anak sudah terlatih. Kalau anak yang baru lagi saya latih lagi Bapak Ibu. Jadi tidak harus saya ngajar di kelas itu. Padahal anak ini bukan saya ngajar di kelasnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Yang berikutnya bagaimana Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan ini disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan. Nah ini sebenarnya ada pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada kemandirian. Jadi anak harus mandiri Bapak Ibu. Tapi sebelum dia mandiri, kita latih dulu kata saya tadi. Bagaimana dia bisa mendisiplin diri, bagaimana dia bisa mengatur temannya menjadi ketua kelompok, bagaimana dia bisa menulis ketika menjadi seorang sekretaris di dalam kelompok. Dia bisa mengendalikan itu. Kemudian dia menjadi seorang narasumber, menjelaskan kepada teman yang belum bisa. Nah ini dilatih semua Bapak Ibu, sehingga dia nanti mandiri. Nah jadi ketika anak ini saya tinggalkan Bapak Ibu, anak ini sudah bisa dia. Ayo nak bentuk kelompok, bagaimana caranya? Sampling Pak. Itu apa Bapak Ibu? Saya tunjuk sampling agar anak tidak bisa memilih sendiri dan tidak ribut. Namanya Pak dia ngomongnya pintar-pintar. Tapi kalau sampling diacak, dia nulis nama dia, baru dikoncak, dia akan merasa Pak Kapsul pilih kasih. Tidak. Tapi dia merasa ini adalah pilihan saya. Ini Bapak Ibu. Nah yang kedua apa Bapak Ibu? Kita ajak anak ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau anak ini sudah taat Bapak Ibu, sudah alim, sudah taat beribadah, insya Allah dia akan belajarnya ini tanpa disuruh sudah sendirinya akan berjalan Bapak Ibu. Tapi ketika anak ini kita ajak sholat saja tidak mau, ada kemungkinan anak ini sebenarnya anak yang pembangkang Bapak Ibu. Ini sudah betul. Ini sudah banyak kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya yang program Bapak Kepala Sekolah yang sekarang kita ingin bedah rumah itu gotong royong Bapak Ibu. Saling mempraktikkan. Ini salah satunya. Di profil pelajar Pancasila yang ada tuntutannya juga Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan orang gotong royong, artinya menolong dia. Bagaimana?
karena dia sendiri tidak mampu. Jadi kita memberikan uluran tangan, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu? Kita kreatif. Jadi ajaran itu anak itu kreatif, Bapak Ibu. Kalau kita kreatif, insya Allah dia juga akan kreatif nanti, Bapak Ibu. Tapi dari kita dulu, dari kita sebagai guru, bagaimana kreatifnya kita mengolah pembelajaran kita di kelas. Bagaimana kita mengolah pendidikan di sekolah ini agar dia lebih kreatif juga seperti yang kita inginkan. Tapi bukan memaksa maksudnya. Kita mengajak, Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ajak Bapak Ibu 10, mungkin ada nanti yang bisa ikut 5. Jadi ini Pak Saiful, memang saya sengaja saya wakilkan dulu. Kalau saya ajak seluruh guru 80 guru ini, mungkin tidak semuanya nanti tidak akan serius. Tapi kalau saya wakilkan dulu, saya yakin dari beberapa orang, hanya segelintir orang ini, mungkin 1/10 dari yang ada di SMK 2 Lahan ini. Tapi ini menjadi power yang saya harapkan ini. Jadi power artinya menjadi sampel nanti Bapak Ibu masyarakat di kelas. Minimal kelas kita dulu saat mengajar. Kemudian Bapak Ibu bernalar kritis. Bagaimana Bapak Ibu? Kita ajak anaknya bernalar kritis. Kalau kami di matematika misalnya, kita tidak langsung menjawab Bapak Ibu. Kita kerjakan dulu, kerjakan ini dapat. Nah, kalau di situ tadi dapat, kenapa dia sampai kok nimbulnya tiba-tiba jadi 1/2? Iya, kok enak dia jadi itu? Tadinya katanya 2, Pak. Nanti dia akan ingat, kan akarnya udah ada lagi, Pak. Oh iya Pak, jadinya 2/4. Nah, ini kita ngajak anak bernalar kritis. Makanya di konsep matematika itu bukan harus 100 Bapak, tapi mengajarkan mereka kritis. Kalau orang sudah kritis, itu mengarah ke cerdas. Orang cerdas itu Bapak Ibu punya kata kuncinya juga. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Orang cerdas, pintar beda. Kalau pintar itu mungkin dia karena rajin, dia pintar. Tapi kalau anak cerdas, kita latih cerdas, dia kalau kita panggil misalnya Pak Teman, iya Pak. Tapi kalau anak tidak cerdas, dia dipanggil itu apa dengar atau tidak. Tapi kalau terbiasanya otaknya tidak dilatih untuk diasah dia berpikir, dia lupa jawab respon tadi. Responsifnya lambat. Nah ini Bapak Ibu. Sehingga anak ini perlu kita latih supaya dia bernalarnya kritis. Bagaimana dia ingin mengungkapkan itu. Maka Bapak Ibu kalau bisa setiap pembelajaran khususnya yang normatif adaptif ini diskusi Bapak Ibu banyakkan. Karena diskusi itu melatih dia nalar kritis. Kan kita gantian, coba anak-anak kelompok A sudah maju, coba kamu perhatikan di mana letak keliru. Yang bisa menjawab masukkan nilainya ke kelompokmu. Itu salah satu tambahan plus kelompok kamu. Dia berebut Bapak Ibu ini. Iya Pak, ini di sini boleh kami bantu Pak? Boleh kata saya. Nah ini Bapak, baru kita beri A plus Bapak Ibu. Ini salah satu motivasi dia tadi. Ini Bapak Ibu kita terapkan. Nah kalau kita terapkan Bapak Ibu sebenarnya kalau kita ingin mencoba tidak sulit. Tapi kita mencoba dulu. Bagaimana? Oh ternyata salah saya. Kalau diskusi begini ribut, rubah lagi Bapak Ibu. Saya juga sering melakukan itu Bapak Ibu. Dulu saya diskusi, saya pilih kelompoknya. Ternyata anak ini tidak suka dipilih. Oh Pak, kelompoknya dia itu kami nih, Buyang, kalau kelompok kami nih. Nah ternyata saya salah memilih. Jadi Bapak Ibu saya kita terima mereka. Nah ini Bapak Ibu di sini juga. Ini juga semua tidak sih kita jangan kita bahas di sini kita boleh itu membuat sudah ada yang belum dari jangan paksa kita tapi ketika tidak suka dengan kedua kita yang mengajar jangan itu dari kita. Yang ketiga dengan harapan bukan kita ini Bapak Ibu tapi bagaimana kita untuk kita masalah kita stabilkan dulu supaya apa kita bisa kalau apa tiga tadi kita di sekolah ngomong yang ngomongnya seperti itu juga ya. Kemudian ketiga Bapak Ibu penguasa semuanya tapi penguasa ya itu tidak kita bercakap kalau seandainya dia membalas apalagi akan tahu itu sudah punya satu Bapak Ibu bagaimana sampai dalam genggaman kita berusaha tapi kemudian manusia validasi tindakan yang salah. Contoh, bagaimana validasinya? Kita ingin validasi, kita ingin bekerja. Kita ingin mencapai genggaman kita validasi.
Nah, sebenarnya siswa juga sama ya. Juga Bapak Ibu ketika kita bertanya kepada orang tua, sedikit hanya saja salah satu orang tua, kita bisa ambil contoh ini. Karena orang tua membuat biasa ambil ada dia bersekali dari uang. Yang kedua generasinya aku berganti di sekolah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Karena dia sebenarnya kegagalan kita dari masalah kita stabil. Kemudian semua manusia kita bagaimana bahasa kalau kamu ketiga tapi biasanya kita perlu ketiga. Kalau aku kalau nggak belum budaya juga ya tapi budaya juga kalau bahasa kamu ya bebas tapi ya itu nah yang kelima Bapak Ibu saya dia balas apalagi ketiga apa kebebasan itu selalu ada Bapak kita dengan kebebasan kita kita berusaha kemudian maksudnya kita bagaimana memvalidasi kita validasi coba atau itu apa yang terjadi kemudian kebebasan kemudian dia senang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tatap media pembelajaran baik dari Bapak Ibu dia merasa pertama aku senang Bapak Ibu ketika kita berasa kesenangan bagi mereka sadar mereka kedua kita saja kita pasca yang ketiga Bapak Ibu ketika kita pasca kita senang makanya gimana kita Bapak Ibu belajar itu kita seragamkan Bapak Ibu saya ada pasca ayo kerja bersama aku wah kerja apa juga jadi Bapak Ibu tapi itu tidak sama lalu seandainya dia membalas tidak apa berarti itu sudah kita ajak kita berusaha kemudian kita validasi dia salah bagaimana memvalidasi fakta validasi belajar apa yang akan terjadi Bapak Ibu kemudian ada ada kelompok saya minta Ibu kelas kita institusi ada yang pertama membuat stabil stabilitas menstabilkan tapi ada anak satu dua validasi tidak salah yang ketiga menanyakan keyakinan nah ini itu bagaimana kita masalah itu stabilkan dulu kita pada itu dalam kalau kamu juga dua kali kalau ngomongnya aku ya itu pernah nggak yang pernah karena seandainya dia membalas kalau ibu dibilang kan suasana bisnis yang besar bapak itu ini stabil lagi anak-anak jadi kita berusaha tapi dia sendiri kemudian kita kasih anak yang seperti itu bapak itu bagaimana memvalidasi lain nah coba tahu kemudian kita ada internal prinsip nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi dari ini Bapak Ibu segitiga restitusi ini kita pertama membuat stabil identitas menstabilkan identitas peserta didik yang kedua validasi tindakan yang salah Bapak Ibu yang ketiga menanyakan keyakinan nah ini Bapak Ibu bagaimana kita dari ketika anak mengalami masalah kita stabilkan dulu anaknya kita stabilkan bagaimana kita bisa apa ikuti juga karena dia tadi kalau ngomongnya aku kalau Pak Duno mungkin seperti itu juga ya melakukan tapi juga kalau Bapak siapa tetapi ya itu tindakan kamu kamu seandainya dia membalas apalagi tindakan kamu ikuti lagi Pak ya itu siapa yang begitu Bapak juga dulu ini menstabilkan anak-anak jadi kita berusaha kemudian kita validasi tindakan yang salah bagaimana memvalidasinya anak-anak kita validasi nah kalau melakukan ini apa yang akan terjadi jadi Bapak Ibu kita validasi itu Bapak Ibu punya ingin disayang ingin diterima di tengah-tengah mereka
Cuma Bapak Ibu, di sini juga konsepnya, ketika orang tidak suka dengan kita, jangan kita paksa. Boleh itu hak mereka Bapak Ibu, kan sudah ada di sebelum tadi. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Jadi ketika orang tidak suka dengan kita, kita yang menghindar, jangan mereka menghindar kita. Kita menghindar dengan catatan bukan kita membenci mereka, tapi kita menghindar untuk memberikan perilaku positif. Ini Bapak Ibu, supaya apa? Masih tercipta positif di dalam lingkungan kita di sekolah, misalnya dengan siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ketiga Bapak Ibu, penguasaan. Semua manusia itu ingin menguasai, cakrawala dunia, kata orang itu Bapak Ibu. Punya satu genggaman. Bagaimana dunia ini dalam genggaman kita. Tetapi ini semua manusia tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Contoh, mengapa kita ingin sekolah, kita ingin kuliah, kita ingin bekerja? Ya karena kita ingin mencapai genggaman tadi Bapak Ibu. Nah sebenarnya siswa juga sama, dia ingin mencapai genggaman dia. Bapak Ibu, ketika kita bertanya kepada orang tua, tanya saja salah satu orang tua, kita bisa nangis Bapak Ibu. Harapan orang tua luar biasa dengan anaknya, ingin sukses. Kadang-kadang dia siap malam mencari uang. Tapi ketika anaknya berperilaku negatif di sekolah, kita juga sedih melihat anaknya. Karena dia ingin sebenarnya genggaman dunianya ada pada anaknya. Ini Bapak Ibu. Kemudian semua manusia ingin bebas. Kebebasan ini Bapak Ibu. Jadi kebebasan, tapi Bapak Ibu kita perlu juga kebebasan dalam arti kata yang berbudaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini kita ciptakan. Dia bebas tapi budaya positif. Nah yang kelima Bapak Ibu, kesenangan. Nah makanya Bapak Ibu kalau kita ngajar kebebasan ini sebenarnya konsep belajar Bapak Ibu. Kebebasan dia bebas, cuma bukan berarti bebas kalau keluar masuk buka. Masuk bebas itu dia bebas untuk mengungkapkan pendapat. Seperti contoh tadi dia tulis ini. Coba ya kau tulis cepat. Ya Pak sudah. Masalah itu Pak. Nah ini mereka kan aktif artinya Bapak Ibu. Kebebasan. Kemudian dia senang Bapak Ibu ketika kita berikan ciptakan media pembelajaran yang baik bagi mereka Bapak Ibu, dia merasa senang. Nah, anaknya senang Bapak Ibu ketika kita berikan kesenangan bagi mereka dan sadar mereka itu kalau kita ngajarin sudah 4 jam. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita mengajar 4 jam, tapi dia senang. Makanya Bapak Ibu, belajar itu harus punya statementnya Bapak Ibu. Saya ngajar bisa matematika 4 jam. Ya kalau saya ngajar, ayo kerjakan soal, bahas, kerjakan lagi, bahas ini. Bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau hari ini diskusinya seperti ini Bapak Ibu. Besok kita ganti lagi cara diskusinya Bapak Ibu. Bagaimana supaya menarik? Jadi kita ajak anaknya untuk berkoordinasi bersama temannya, kemudian dia berkolaborasi dengan temannya. Lalu kita ada yang Pak, hari ini belajar begini saja Pak. Bapak Ibu, saya mengajak anak mengukur lantai. Ada anak, silakan nak, ada Pak kelompok, saya minta ukuran luas kelas kita ini volumenya berapa. Ada yang nyari meteran, ada yang nyari tali, ada yang nyari listar. Nah, tapi ada anak satu ini berpikirnya cerdas. Gitu. Apa berarti? Artinya ini keramik. Dan keramik ini kan 40 Pak. 40 kali 70 kayaknya. Berarti 4 kali 7 berapa? 280 berarti 200 bisa 80 Pak. Panjang lebar kelas ini. Nah artinya kalau ini cerdas, ini sudah punya konsep begini. Nah ini Bapak Ibu dikatakan kebebasan. Senang gak dia senang karena dia mempunyai naluri menciptakan suasana dirinya menyenangkan. Dia sendiri menciptakan menyenangkan itu Bapak Ibu. Bukan kita, tapi dia sendiri Bapak Ibu. Makanya anak yang seperti ini Bapak Ibu dia bisa mengajak teman lain. Nah coba kalau jelas dengar kata temanmu. Nah ini Bapak Ibu ciri restitusi. Jadi kita bagaimana menebus kesalahannya dia tawaran kita berikan mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Kemudian
menstitusi kebutuhan dasar mereka, dan fokus pada solusi yang kita bicarakan terhadap anak. Ini Bapak Ibu dari keyakinan kelasnya. Jadi Bapak Ibu saya mengharapkan bagaimana saya mengharapkan aksi nyata berdasarkan filosofi mungkin belajar sementara 5S. Jadi pertama memperbaiki di dalam kelas. Kemudian ini saya menciptakan aksi nyata dalam berdasarkan filosofi pemikiran belajar sementara pembelajaran di luar kelas Bapak Ibu yang menyenangkan bagi mereka, dan saya buat di bawah itu diskusi yang mereka menghadirkan diskusi kelompok. Kemudian ini Bapak Ibu kita melakukan contoh dan melakukan cooking, artinya kita melakukan book terhadap teman-teman bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Ini Bapak Ibu mungkin ini yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu mengenai paparan calon guru penggerak oleh Bapak Kamsul SPDN Salurahir. Oleh sebab itu marilah kegiatan ini sama-sama kita tutup dengan melapaskan hamdan. Nah ini Bapak Ibu di restitusi. Jadi kita bagaimana menembus kesalahan yang dia tawaran, kita berikan mereka untuk melihat diri mereka sendiri, kemudian menstitusi kebutuhan dasar mereka, dan fokus pada solusi yang kita bicarakan terhadap anak. Ini Bapak Ibu dari keyakinan kelasnya. Jadi Bapak Ibu saya mengharapkan bagaimana saya mengharapkan aksi nyata berdasarkan filosofi mungkin belajar sementara 5S. Jadi pertama memperbaiki di dalam kelas. Kemudian ini saya menciptakan aksi nyata dalam berdasarkan filosofi pemikiran belajar sementara pembelajaran di luar kelas Bapak Ibu yang menyenangkan bagi mereka, dan saya buat di bawah itu diskusi yang mereka menghadirkan diskusi kelompok. Kemudian ini Bapak Ibu kita melakukan contoh dan melakukan cooking, artinya kita melakukan book terhadap teman-teman bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Ini Bapak Ibu mungkin ini yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu mengenai paparan calon guru penggerak oleh Bapak Kamsul SPDN Salurahir. Oleh sebab itu marilah kegiatan ini sama-sama kita tutup dengan melapaskan hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berti Anggraini. Saya mengajar guru produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Lahat. Pada kesempatan kali ini saya memberikan testimoni terhadap Bapak Kamsul Hidayat SPD MM. Secara pribadi saya mengenal sosok Bapak Kamsul Hidayat, pribadi yang sangat baik, menyenangkan dan bersahabat, terutama kepada semua guru-guru SMK Negeri 2 Lahat dan kepada siswa-siswi SMK Negeri 2 Lahat. Saya melihat beliau adalah sosok bapak yang sangat perhatian dan mengayomi dalam proses pembelajaran, sehingga menjadi motivasi dan inspirasi terutama semua siswi SMK Negeri 2 Lahat. Terima kasih kepada Bapak Kamsul Hidayat atas pengalamannya yang telah memberikan perubahan dalam proses pembelajaran kepada kami di SMK Negeri 2 Lahat. Dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada siswa-siswi. Saya ucapkan kepada Bapak Kamsul
Hidayat SPDMM. Semoga lulus dan sukses menjadi guru penggerak angkatan 7. Semoga sukses menjadi coach di SMK Negeri 2 Lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Agi Persada, guru produktif di SMK Negeri 2 Lahat. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kamsul Hidayat atas pengalamannya berbagi ilmu kepada kami, juga pengalamannya untuk memberikan perubahan di SMK Negeri 2 Lahat dengan pembelajaran yang menyenangkan, juga berpusat kepada siswa. Semoga Bapak Kamsul Hidayat bisa lulus dan juga sukses di guru penggerak angkatan 7 ini. Dan juga semoga Bapak Kamsul bisa menjadi coach di SMK Negeri 2 Lahat. Terima kasih, sukses selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelas 12 TKJ 3, Pak Kamsul Hidayat, guru matematika menyenangkan, mudah dimengerti. Kami juga dapat belajar dengan alam di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Kamsul. Semoga semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nama aku Andi Triaris Tomolik. Aku dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Kalian kalau belajar matematika itu susah nangkep gak sih? Sama aku juga. Tapi itu sebelumnya. Kalau sekarang setelah belajarnya sama Pak Kamsul Hidayat, itu kayak asik banget teman-teman. Sama mudah nangkep juga. Soalnya materi yang diajarin itu kayak singkat, padat, namun nangkep gitu loh. Terus ada juga SBK-nya. Jadi kayak di sela-sela belajar itu kita kayak mencairkan otak dulu gitu loh. Jadi kayak asik banget lah.